Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Gerakan Koperasi? Salam kenal dari saya, Sefrina Dewi, Pengawas Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan peraturan khusus koperasi atau biasa disingkat Persus Koperasi. Nah, bagi Bapak Ibu Gerakan Koperasi yang ingin menyusun Persus, tapi masih bingung bagaimana caranya, yuk ikutin video ini sampai selesai. Sebelum memulai penyusunan Persus, ada baiknya kita mengenal apa itu Persus. Persus merupakan salah satu kelengkapan kelembagaan yang wajib dimiliki oleh setiap koperasi. Penyusunan Persus harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Dan, Persus disusun oleh pengurus koperasi. Adapun pengertian Persus itu sendiri adalah suatu rencana organisasi dan semua sistem, prosedur, serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut oleh suatu organisasi untuk menjamin keamanan harta kekayaan organisasi, keakuratan data akuntansi, mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun sasaran dibentuknya Persus ada 4, yaitu terwujudnya pengelolaan koperasi yang sehat dan mantap melalui sistem pengelolaan yang profesional, terwujudnya pengelolaan koperasi yang efektif dan efisien, terwujudnya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, dan tersedianya landasan yang sistematis sebagai landasan kerja pengawasan dan pengendalian koperasi yang efektif, baik bagi kepentingan pengendalian internal maupun pengawasan dari pihak eksternal. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis Persus. Ada berbagai jenis Persus yang wajib dimiliki oleh setiap koperasi. Namun pada video kali ini, saya hanya akan membahas 5 diantaranya, yaitu: pertama, Persus tentang visi, misi dan tujuan koperasi. Kedua, Persus tentang ketentuan dan prosedur keanggotaan. Ketiga, Persus tentang syarat dan tata cara pemilihan pengurus dan pengawas. Keempat, Persus tentang ketentuan dan prosedur simpanan anggota. Dan yang kelima, Persus tentang ketentuan dan prosedur pemberian pinjaman, agunan dan penyelesaian pinjaman bermasalah. Mari kita bahas satu persatu dari Persus ini. Yang pertama, Persus mengenai visi, misi dan tujuan koperasi. Ada 3 hal yang harus dimuat dalam Persus ini, yaitu visi koperasi, misi koperasi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi. Visi merupakan keinginan atau cita-cita utama organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Sementara misi adalah aktivitas apa yang akan dilakukan organisasi sebagai alat untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Setiap koperasi harus menetapkan visi dan misi organisasinya. Visi dan misi berfungsi untuk memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan setiap orang dengan organisasi, sehingga memastikan bahwa setiap orang bekerja menuju satu tujuan dan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi. Mari kita lihat contoh peraturan khusus mengenai visi, misi, dan tujuan koperasi berikut ini. Di sini saya telah membuat contoh dari Persus visi, misi, dan tujuan koperasi makmur mandiri. Bapak Ibu Gerakan Koperasi dapat melihat di layar ini, apa saja komponen yang harus dimuat di dalam Persus visi, misi, dan tujuan koperasi. Bapak dan Ibu Gerakan Koperasi dapat mempelajari contoh ini dan kemudian menerapkannya di koperasi Bapak dan Ibu masing-masing. Namun, perlu diingat bahwa Persus yang akan disusun harus sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kebutuhan koperasi Bapak dan Ibu. Dan untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam penyusunan Persus nantinya, saya telah menyiapkan template penyusunan Persus yang bisa diisi langsung. Linknya nanti akan saya bagikan pada kolom deskripsi video ini. Bapak dan Ibu hanya tinggal memilih dan mengisi poin-poin Persus yang telah disediakan. Persus yang kedua adalah Persus mengenai ketentuan dan prosedur tentang keanggotaan. Persus ini memuat tentang: pertama, persyaratan menjadi anggota, yaitu dokumen yang harus disiapkan, dan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai pada ADART yang telah disepakati. Kedua, prosedur penerimaan anggota, yaitu langkah-langkah penerimaan anggota seperti mengisi formulir, mengikuti penyuluhan tentang perkoperasian, diperkenalkan kepada pengurus dan lain-lain sesuai yang telah disepakati pada ADART. Selanjutnya, hak dan kewajiban anggota. Poin ini membahas hak dan kewajiban anggota sesuai pada ADART. Mari kita lihat contoh peraturan khusus mengenai ketentuan dan prosedur keanggotaan berikut ini. Sekarang kita masuk pada Persus yang ketiga, yaitu Persus mengenai syarat dan tata cara pemilihan pengurus dan pengawas koperasi. Persus ini memuat tentang: pertama, persyaratan pengurus dan pengawas, yaitu berisi persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus dan pengawas.
Kedua, tata cara pemilihan pengurus dan pengawas. Berisi ketentuan-ketentuan di antaranya masa jabatan, susunan, dan tata cara pemilihan pengurus dan pengawas. Mari kita lihat contoh peraturan khusus mengenai syarat dan tata cara pemilihan pengurus dan pengawas koperasi berikut ini. Selanjutnya, kita masuk pada persus yang keempat, yaitu ketentuan dan prosedur simpanan. Persus ini memuat tentang 1. Jenis-jenis simpanan yang ada pada koperasi. Di sini, simpanan disebutkan nama simpanannya dan ketentuan yang melekat pada simpanan tersebut. 2. Prosedur simpanan. Prosedur ini berisi tentang tata cara penyetoran simpanan, bukti transaksi yang digunakan dalam proses penyetoran simpanan, dan pihak yang terlibat dalam transaksi penyetoran simpanan. 3. Prosedur penarikan. Prosedur ini berisi tentang pihak yang berhak melakukan penarikan simpanan, dokumen yang diperlukan dalam penarikan simpanan, waktu untuk melakukan penarikan simpanan, bukti transaksi yang digunakan dalam proses penarikan simpanan, dan pihak yang terlibat dalam transaksi penarikan simpanan. Sebagai gambaran, mari kita lihat contoh peraturan khusus tentang ketentuan dan prosedur simpanan berikut ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan persus yang terakhir, yaitu ketentuan dan prosedur pemberian pinjaman, agunan dan penyelesaian pinjaman bermasalah. Sebenarnya, jika dijabarkan, persus ini terdiri dari 3 jenis, yaitu persus ketentuan dan prosedur pemberian pinjaman, agunan, dan penyelesaian pinjaman bermasalah. Namun karena ketiga persus ini memiliki keterkaitan satu sama lain, maka saya memilih untuk menggabungkannya menjadi satu jenis persus saja. Mari kita bahas satu persatu komponen dari persus ini. Pertama, ketentuan dan prosedur pemberian pinjaman. Berisi tentang 1. Ketentuan pinjaman. Di sini, disebutkan nama pinjaman dan ketentuan yang melekat pada jenis pinjaman tersebut, misalnya, pinjaman produktif, dengan batas maksimal pemberian pinjaman, jangka waktu pinjaman, jasa pinjaman, biaya administrasi dan lain sebagainya. 2. Persyaratan pengajuan pinjaman. Berisi persyaratan peminjaman yang wajib dipenuhi oleh anggota sewaktu mengajukan permohonan pinjaman seperti telah sah menjadi anggota, tidak memiliki tunggakan dari pinjaman lama, menunjukkan kartu anggota koperasi, dan lain sebagainya. 3. Prosedur pengajuan pinjaman. Berisi tahapan pengajuan pinjaman seperti waktu pengajuan pinjaman, formulir dan dokumen yang disiapkan dalam pengajuan pinjaman, tingkatan otorisasi berdasarkan plafon pinjaman yang diberikan, dan pihak yang terlibat dalam proses pengajuan pinjaman. 4. Prosedur realisasi pinjaman. Berupa tahapan realisasi seperti waktu pinjaman dapat direalisasikan, bukti transaksi yang digunakan dalam proses realisasi pinjaman, pihak yang terlibat, dan otorisasi yang diberikannya. Kita lanjut pada komponen yang kedua, yaitu ketentuan agunan. Merupakan ketentuan yang melekat pada setiap jenis jaminan yang diminta, sesuai dengan plafon pinjaman. Jaminan bisa berbentuk jaminan benda tetap atau tidak bergerak, jaminan benda bergerak, dan garansi personal. Koperasi bisa memberikan pinjaman dengan mensyaratkan jaminan ataupun tanpa jaminan, tergantung pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi bersangkutan. Selanjutnya, kita bahas komponen yang terakhir, yaitu mekanisme penyelesaian pinjaman bermasalah. Upaya penyelesaian kredit bermasalah bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian pinjaman bermasalah dengan cara non-litigasi dilakukan melalui perundingan kembali antara koperasi dan anggota peminjam terkait dengan kewajiban anggota peminjam yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Upaya non-litigasi dapat dilakukan dengan mekanisme rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning atau persyaratan kembali, dan restructuring atau restrukturisasi. Sedangkan cara litigasi ditempuh apabila cara non-litigasi telah dilakukan dan anggota peminjam tetap juga tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat ditempuh upaya litigasi, yaitu melalui jalur hukum atau pengadilan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah persus mekanisme penyelesaian pinjaman bermasalah yang ditetapkan oleh koperasi harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. Dan untuk penyelesaian awal, disarankan menggunakan pendekatan secara personal dan non-litigasi sesuai dengan asas koperasi, yaitu kekeluargaan. Untuk lebih jelasnya,
Mari kita lihat contoh peraturan khusus mengenai ketentuan dan prosedur pemberian pinjaman, agunan, dan penyelesaian pinjaman bermasalah berikut ini. Nah, demikianlah pembahasan dari penyusunan peraturan khusus koperasi kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu gerakan koperasi dalam penyusunan persus nantinya. Semoga koperasi kita semakin berkembang, maju, dan anggotanya semakin sejahtera. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat bekerja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.